Shalom, sahabat terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam Ilustrasi Kristiani. Ini sebuah ruang perenungan kecil dengan ilustrasi sederhana yang membuka mata hati kita untuk semakin mengenal kasih Yesus dan mencintainya sepanjang usia. Jika hari ini kita membuka media sosial, maka kita akan melihat sesuatu yang menarik sekaligus menyedihkan, yaitu dunia sedang sibuk membangun citra tetapi melupakan cermin hati. Semakin banyak tools untuk mempercantik wajah, memperbaiki warna kulit, memperhalus penampilan, tetapi sangat sedikit yang memperhatikan bagaimana keadaan hatinya hari ini. Karena wajah bisa dipoles, rambut bisa ditata, dan bibir bisa diberi warna. Tetapi hati, jika kotor, jika berdebu, maka akan membuat seseorang tidak lagi bisa melihat terang Tuhan. Inilah info rohani hari ini, yakni masalah terbesar manusia bukannya lusuh penampilan, tetapi kaburnya hati. Dan inilah alasan mengapa Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Melihat Allah bukan tentang penglihatan fisik, tetapi tentang kejernihan jiwa, kemurnian motivasi, dan kepekaan rohani. Ada sebuah kisah tentang seorang anak perempuan bernama Hana. Di rumahnya, ibunya memiliki sebuah cermin besar dari kayu jati. Cermin itu bukan sekedar hiasan, itu adalah peninggalan nenek Hana. Cermin itu istimewa karena sudah ada di keluarga mereka selama 3 generasi. Hana kecil sangat suka bercermin di sana setiap pagi. Cermin itu jernih, memantulkan wajahnya dengan sempurna. Ia tertawa, bersolek, menata rambutnya, dan ibunya sering berkata, "Nak, jagalah cermin ini, karena jika cermin ini bersih, maka kamu bisa melihat dirimu sebenarnya." Namun seiring berjalannya waktu, Hana bertumbuh besar, dan ia mulai jarang memperhatikan cermin itu. Bukan hanya itu, ia juga mulai membawa pulang banyak hal yang membuat hidupnya kehilangan damai sejahtera, seperti teman-teman yang salah, kata-kata yang kasar, sikap yang mulai keras, kebiasaan berbohong, iri hati, dan rasa tidak puas yang semakin besar. Cermin itu tetap tergantung di dinding, tapi Hana tidak lagi peduli. Ia terlalu sibuk dengan dunia luar dan semakin lupa melihat ke dalam. Suatu hari, ibunya meminta Hana untuk membersihkan rumah. Sambil menyapu, ia melewati cermin itu dan melirik sebentar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia terkejut karena cermin itu tidak lagi jernih. Permukaannya ditutupi debu tebal, ada bekas cipratan noda dan goresan kecil. Hana mengelap dengan tangannya, tetapi wajahnya tetap tampak buram. Cermin itu tidak rusak, hanya saja Hana tidak dapat melihat apapun dengan jelas karena debunya terlalu tebal. Dan di saat itu ia mendengar suara hati kecilnya yang berkata, "Bukan cerminnya yang bermasalah, hatimulah yang sudah lama tidak kamu bersihkan." Hana pun mengerti bahwa selama ini dia telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting, hatinya. Sahabat, cermin itu adalah gambaran hati kita. Debu itu adalah dosa kecil yang dianggap sepele, niat yang tidak murni, motivasi yang terkontaminasi, iri yang disimpan, kemarahan yang tidak dibereskan, dan luka lama yang tidak dipulihkan. Jangan biarkan debu itu menebal hingga akhirnya membuat kita tidak bisa melihat wajah Allah dalam hidup kita. Mari kita lihat bersama makna rohaninya. Yang pertama, kemurnian hati bukan berarti sempurna, tetapi jernih. Pemurnian bukan berarti tanpa cacat. Kemurnian adalah ketika hati tidak dipenuhi oleh lapisan-lapisan yang membuat kita sulit menangkap suara Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejernihan. Yang kedua, kita melihat Allah melalui caranya bekerja dalam hidup kita. Kadang orang bertanya, "Mengapa aku sulit merasakan Tuhan?" Atau "Mengapa hidupku terasa gelap?"
Sahabat, Tuhan bukan gelap dan Tuhan tidak pernah tersembunyi. Yang gelap adalah hati yang tertutup, yang berdebu adalah cermin jiwa kita. Karena jika hati kita jernih, maka keputusan kita dipimpin, langkah kita diteguhkan, firman itu berbicara, doa itu hidup dan Roh Kudus mengalir. Yang ketiga, melihat Allah sama dengan melihat karyanya dalam setiap detail hidup. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan dalam hal kecil dan besar, dalam berkat dan masalah, serta dalam keheningan dan air mata. Kemurnian hati membuat seseorang mudah mengerti akan kehendak Tuhan. Dan yang keempat, debu hati hanya bisa dibersihkan dengan pertobatan yang lembut. Pertobatan bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk membersihkan permukaan hati agar kita bisa melihat terang Tuhan lagi. Ada 5 langkah bagaimana memurnikan hati kita. Yang pertama, jujurlah kepada Tuhan. Jangan sembunyikan apapun, sekecil apapun bicarakanlah dengan Tuhan. Yang kedua, lepaskan motivasi yang tidak murni. Jika kita melayani untuk dilihat orang, atau jika kita berbuat baik untuk dipuji orang, maka debu pasti menempel lagi. Yang ketiga, selesaikan luka lama. Luka membuat cermin hati menjadi retak. Izinkanlah Tuhan untuk menyembuhkannya. Keempat, jaga pikiran. Apa yang masuk ke pikiran akan menetap di hati. Dan yang kelima, biarkan Roh Kudus meniup debu itu pergi. Roh Kudus adalah angin lembut yang sanggup membersihkan hati dan jiwa tanpa menyakiti. Sahabat terkasih, melalui ilustrasi Kristiani, seri ucapan bahagia yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat rindu kita melihat Dia. Bukan nanti saja, tetapi hari ini di dalam perjalanan kita, pelayanan kita, air mata kita, juga di dalam pergumulan kita. Terkadang Tuhan terasa jauh, bukan karena Dia pergi, tetapi karena cermin hati kita yang berdebu. Namun kabar baiknya, tidak ada debu yang terlalu tebal bagi kasih-Nya. Katakanlah, Tuhan, sucikanlah hatiku, dan biarkanlah Dia membersihkannya, hingga perlahan engkau akan kembali melihat wajah-Nya yang sempurna dalam hidupmu. Mari menghampiri Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini kami datang dengan hati yang mungkin berdebu karena tertutup oleh luka, motivasi yang salah, dan bahkan dosa-dosa kecil yang kami abaikan. Sucikanlah hati kami Bapa, jernihkanlah jiwa kami agar kami dapat melihat wajah-Mu dengan jelas dalam hidup kami. Tolonglah agar kami hidup dengan hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang murni, dan hati yang rindu untuk selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menerima apapun adanya kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, terima kasih karena telah bersama dalam ilustrasi Kristiani kali ini. Kiranya kasih Tuhan selalu melingkupi hati serta hidup kita, dan biarkan Dia berkarya di dalamnya, sehingga melalui kita orang bisa melihat cerminan Bapa di sorga dan memuliakan Dia. Silahkan berbagi renungan ilustrasi ini dan menjadi berkat bagi mereka yang masih samar melihat akan kasih Bapa, agar hidupmu menjadi cermin jernih bagi hormat dan kemuliaan Bapa di sorga. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani seri ucapan bahagia bagian yang ke-7. Teruslah melangkah bersama Yesus, karena bersama Dia sorga adalah bagianmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.